kemudian. Nah, jadi yang diyakini oleh tiga umat Abraham ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh para filsuf zaman modern ya, yang tadi sudah kita bahas, George Wilhelm Friedrich Hegel ya, dan sesudahnya ya, yang cenderung mengabaikan atau bahkan menolak Allah ya. Jadi akibatnya ya pengajaran atau doktrin penciptaan itu dianggap mitos tadi ya. Dianggap mitos dan tidak lagi diterima. Nah, sementara yang diyakini tiga umat Abraham itu, alam raya itu tidak mencukupi diri, alam raya itu tidak abadi ya, juga materi itu tidak abadi. Jadi mitos-mitos kuno itu dianggap tidak pantas ya. Jadi Allah adalah sempurna pada dirinya sendiri. Allah tidak mengalami perkembangan dan Allah tidak memerlukan alam raya. Apalagi sejarah manusia ya, untuk mencapai keutuhannya. Maksudnya adalah Allah itu nggak perlu apa-apa lagi sebetulnya. Allah sudah utuh bahkan sebelum adanya segala ciptaan ya, segala perkembangan yang ada. Allah sudah sempurna pada dirinya sendiri. Jadi Allah itu bukan alam dan alam itu bukan Allah. Ya, saya pernah menjelaskan juga ya tentang tapi ini perlu digali lebih dalam lagi ya. Tuhan yang dipahami oleh Einstein adalah Tuhan yang dipahami oleh Spinoza gitu ya. Tuhan yang dialami, diyakini maksudnya, bukan dialami ya. Diyakini Spinoza itu adalah ya hukum alam gitu ya. Tapi kita di sini mau melihat berdasarkan perspektif, pertama-tama tentu dari perspektif kekristenan ya, dari Alkitab ya. Dan bukan berarti ini kita mau membuang atau kita mau mengabaikan penjelasan-penjelasan lain di luar gitu ya. Jadi tadi kalau kita sudah melihat, kita sudah tahu ya bahwa Allah itu sudah sempurna pada dirinya sendiri. Allah tidak mengalami perkembangan, Allah juga tidak memerlukan alam raya apalagi sejarah manusia supaya dia mencapai keutuhannya. Dan Allah bukan alam dan Allah bukan Allah gitu ya. Jadi tanpa alam raya sendiri pun Allah tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan adanya alam raya itu tidak memperkaya Allah ya. Tapi itu manifestasi. Paham bedanya ya? Jadi Allah dengan bebas didorong oleh kehendaknya sendiri, oleh kasihnya ya, mengadakan seluruh alam raya dan manusia dari ketiadaan. Jadi alam raya sampai hari ini hanya dapat hadir ya, hanya dapat bereksistensi karena terus ditunjang oleh daya pencipta ilahi itu sendiri ya. Dalam alam ciptaan manusia memang ya menempati tempat yang istimewa. Tetapi kita harus sadar akan asal usulnya. Hanya tentang manusia dikatakan secara eksplisit dalam kitab Kejadian bahwa
makhluk ini diciptakan atau kita diciptakan menurut gambar Allah ya. Di Kejadian 1, 26, 27 ya. Jadi keistimewaan kita adalah bahwa kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya yang segambar dengan Allah, itu mampu menjawab sapaan Allah ya. Makhluk lain seperti hewan, tumbuhan itu tidak mampu menjawab sapaan Allah. Jadi berbeda sekali dengan binatang ya. Karena kesadaran binatang itu terbatas ya pada indrawinya, maka tentu saja ya binatang tidak dapat menyadari, apalagi menjawab sapaan Allah ya. Jadi ini adalah sebuah keluhuran, maksudnya kemuliaan, kebesaran manusia bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang dialogial ya, makhluk yang bercakap-cakap ya. Maksudnya dalam konteks ini adalah kita sebagai manusia dapat diajak berkomunikasi dengan Allah, oleh Allah. Manusia dapat mengakui, dapat juga menolak sapaan Allah, menanggapi sapaan Allah ya. Jadi di sini mau dikatakan bahwa manusia dapat menjadi partner, dapat menjadi rekan sekerja Allah. Dan tentu bukan partner di sini jangan dipahami sebagai partner itu kan biasanya harus setara ya, sederajat ya. Tentu kalau kita dikatakan partner atau rekan sekerja Allah, bukan partner yang sederajat ya, tapi partner yang karena belas kasihan Allah, yang karena rahmat, yang karena karunia Allah, kita mampu untuk meresponi dan menanggapi kasih Allah itu ya, kasih ilahi itu ya. Sama kalau kita dikatakan sebagai sahabat Allah, bukan berarti itu mengatakan bahwa Allah itu seperti sahabat kita di dunia ya, manusia yang bisa kita rangkul-rangkul. Tentu bukan dalam arti demikian ya. Nah, karena itu manusia dan hanya manusia itu dapat berdosa jika menolak sapaan Allah ya. Karena itu Kristianitas percaya bahwa alam raya itu diciptakan demi manusia ya. Kita percaya bahwa alam raya itu diciptakan untuk kita. Nah, andai kata ini nggak mustahil sih ya. Selain kita, manusia yang di bumi ini masih ada ya manusia di planet-planet lain, di alam yang tidak terbatas ini ya, di alam raya raksasa kita, aliens ya. Maka itu juga berlaku untuk mereka ya. Jadi mereka pun diciptakan untuk menyadari dan menjawab kasih dan sapaan ilahi ya. Jadi Allah membagikan kasihnya kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah ini yang juga kemarin ditanyakan ya. Mengapa Allah memutuskan untuk menciptakan manusia? Nah, sesungguhnya Allah itu tidak berada di dalam waktu ya. Dan Allah tidak menciptakan kita mendadak. Allah pasti memiliki tujuan. Allah pasti memiliki rancangan. Jadi atas dasar apa? Mengapa Allah memutuskan untuk menciptakan manusia? Atas dasar atau karena
kasih. Karena kasihnya ya. Makanya dibilang kehidupan manusia itu adalah belas kasihan Allah. Bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan itu sendiri adalah belas kasihan Allah. Allah yang sudah sempurna, tidak memerlukan apa-apa demi keutuhannya, tapi kita diizinkan ada begitu. Itu kan namanya anugerah ya, karunia ya. Nah, maka dari sudut kita, penciptaan itu jangan dipahami sebagai kejadian pada awal mula, lalu kemudian alam raya berjalan sendiri setelahnya ya. Jadi menciptakan tidak sama dengan membuat sebuah arloji. Maksudnya gimana? Kalau arloji itu kan dibuat setelah selesai dibuat, ini kemarin kita juga sudah bahas ya. Kalau sebuah arloji itu sudah selesai dibuat, maka arloji itu dapat berjalan sendiri dan tidak memerlukan tukang arloji lagi kan. Nah, aliran yang memahami Allah pencipta menurut model dari tukang arloji ini, masih ingat gak kemarin apa tuh sebutannya? Jadi setelah dunia diciptakan, alam semesta diciptakan termasuk manusia dan segala isinya, oke, Allah dengan hukum alamnya ya udah dilepas gitu ya. Allah tidak ikut memelihara, Allah tidak ikut menunjang kehidupannya. Sama seperti arloji yang dibuat oleh pencipta jam tangan gitu ya. Yang kemudian arloji itu berjalan sendiri gitu ya. Apa tuh namanya? Jadi aliran yang memahami Allah pencipta menurut model tukang arloji itu disebut apa? Masih ingat? Disebut deisme ya. Deisme. Kata deisme itu dari kata Latin deus ya. Deus artinya Allah. Jadi alam semesta menurut deisme itu adalah Allah menciptakan dunia, kemudian menetapkan hukum-hukumnya, lalu membiarkan alam semesta itu berjalan sendiri tanpa campur tangan lebih lanjut gitu ya. Jadi Allah dipandang seperti tukang jam kosmis ya, yang selesai bekerja lalu meninggalkan ciptaannya. Jadi itu paham atau aliran yang disebut sebagai deisme ya. Dan ini pernah populer ya di masa pencerahan abad ke-17 dan 18 di Eropa ya. Jadi mereka penganut deisme ini berpendapat sekali lagi bahwa sesudah Allah mengadakan alam raya atau alam semesta itu berjalan sendiri berdasarkan hukum alam yang ditetapkannya, tanpa perlu ada campur tangan Allah lagi. Tetapi antara pembuatan arloji dan penciptaan itu ada perbedaan yang mendasar, ada perbedaan yang hakiki ya. Arloji itu kan dibuat dari bahan yang sudah ada, bukan? Sedangkan kalau kita bicara penciptaan, itu berbicara memanggil sesuatu ke dalam eksistensi keberadaan dari ketiadaannya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau arloji itu kan dibuat dari material yang sudah ada kan. Tapi kalau penciptaan itu memanggil sesuatu ke dalam keberadaan, ke dalam eksistensi dari ketiadaannya. Jadi ciptaan tidak memiliki dasar untuk bereksistensi pada diri sendiri. Ciptaan tidak memiliki dasar untuk bereksistensi pada dirinya sendiri.
ciptaan hanya bereksistensi, hanya terus ada karena terus-menerus ditunjang ya. Ditunjang di sini maksudnya apa? Bukan sekedar dibantu ya, tapi juga dipelihara, ditopang agar tetap ada. Ini namanya providensia Allah. Apa tuh providensia Allah? Providensia Allah adalah penyertaan Allah. Jadi kita bisa memahami ini dalam arti apa? Ya kehidupan kita boleh terus ada gitu ya. Tentu sesudah kehadiran manusia ya. Kan ada literatur, ada buku yang mengatakan bumi itu udah berkali-kali sebetulnya mengalami kepunahan ya. Tapi tentu yang dimaksud di sini, yang kita bicarakan di sini sesudah adanya sapien gitu ya. Bukan zaman dinosaurus gitu ya. Jadi dengan adanya kita, Allah terus memelihara, Allah terus menopang ya. Jadi kita semua masih terus ada hanya karena Sang Pencipta mempertahankan kita dalam eksistensi. Di dasar diri kita adalah Allah. Allah lebih dekat pada diri kita daripada kita sendiri. Jadi jelas ditegaskan bahwa manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, dalam bahasa Ibrani, salah satu kata untuk menciptakan yang digunakan dalam kitab Kejadian itu adalah bara. Ya. Kan ada bara, ada yatser, ada apa lagi? Asah ya. Nah, salah satu kata menciptakan yang digunakan dalam kitab Kejadian itu adalah bara. Bara artinya adalah menciptakan tanpa bahan. Bahan di sini bukan hanya berarti materialnya saja, tetapi juga idenya, insight-nya. Jadi kata bara ini menunjuk sebuah penemuan awal ya. Jadi kata bara menunjuk tindakan Allah dalam mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Yang dalam bahasa Latin creatio ex nihilo ya. Artinya diciptakan dari ketiadaan, dari tidak ada menjadi ada. Hanya Allah ya, causa prima yang dapat melakukan penciptaan dengan kualitas bara ini. Hanya Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Dari ketiadaan ke dalam eksistensi. Jadi Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa asal-usul manusia adalah diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Di sini saya mengutip Rick Cornish ya. Dia mengatakan begini, bahwa mereka yang mempercayai asal mula kita dari Allah itu memilih berdasarkan 4 pandangan ya. 4 pandangan di sini ada yang pertama penciptaan langsung ya, atau immediate creation. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk finalnya selama 6 hari. 24 jam sehari. Secara literal ya, tanpa menggunakan bahan yang sudah ada. Jadi Allah secara langsung dan supranatural menciptakan Adam dan Hawa. Itu yang pertama ya, pandangan yang pertama. Penciptaan langsung, immediate creation. Kemudian yang kedua adalah evolusi deistik atau deistic evolution, di mana Allah menciptakan materi, energi, dan mengatur hukum-hukum alam, serta mengembangkan materi dan energi itu. Namun aktivitasnya kemudian berhenti, sebab Allah membiarkan proses itu berevolusi pada tingkah, laku, dan berdiri sendiri. Jadi keterlibatan Allah dalam asal-usul kita hanya sebatas awal penciptaan saja. Penciptaan secara tidak langsung dari materi, energi, dan hukum-hukum universal. Kemudian yang ketiga adalah evolusi
teistik atau theistic evolution. Jadi pandangan ini mirip dengan evolusi deistik, tetapi di sini bedanya adalah Allah mempertahankan perannya dengan melibatkan diri secara lebih aktif di dalam proses evolusi. Jadi Allah menciptakan sebuah natur spiritual dan menanamkannya pada salah satu makhluk, ya, salah satu primata yang berevolusi tinggi yang dinamai Adam. Kemudian yang keempat adalah penciptaan progresif, ya, progressive creation. Allah pada mulanya menciptakan banyak ciptaannya dari ketiadaan. Tetapi menurut beberapa tahapan, ya, sepanjang kurun waktu yang lama. Dan Allah terus mencipta lagi dari ketiadaan. Nah, pandangan ini mirip dengan penciptaan langsung, kecuali perubahan natural yang mungkin terjadi pada sebuah spesies dan membutuhkan banyak waktu, lebih dari 7 hari secara literal. Jadi menurut pandangan ini, Allah secara langsung dan supranatural menciptakan Adam dan Hawa, sama seperti pandangan penciptaan langsung. Begitu. Terus bagaimana nih dengan yang kita sudah bahas gitu ya? Yang sudah kita bahas ini termasuk yang mana dari 4 ini ya? Jadi berdasarkan klasifikasi yang tadi sudah dipaparkan oleh Rick Cornish, ya, pandangan yang diuraikan dalam pembahasan kita itu sebetulnya paling dekat dengan pandangan evolusi teistik, ya, theistic evolution, karena mengakui Allah sebagai pencipta yang menciptakan dari ketiadaan, creatio ex nihilo, dan terus memelihara ciptaannya dan dapat berkarya melalui proses evolusi. Tapi pandangan ini tidak sepenuhnya identik dengan apa yang dijelaskan oleh Cornish, ya, definisinya Cornish. Jadi secara lebih luas dalam teologi Kristen kontemporer, ya, pandangan dalam pembahasan kita itu lebih tepat diklasifikasikan sebagai evolutionary creation, ya, atau penciptaan evolusioner, yaitu pandangan yang mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai penyebab utama atau causa prima, dan pemelihara seluruh ciptaan, yang berkarya melalui hukum-hukum alam tanpa mengurangi kedaulatannya. Jadi dengan demikian, manusia tetap dipahami sebagai ciptaan Allah menurut gambar dan rupanya, memiliki jiwa rohani yang berasal dari Allah, dan bukan sekedar hasil proses alam yang berdiri sendiri. Oke, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Dipersilakan bagi yang mau bertanya, ya, silakan.